Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, orang tua kami, jemaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dapat hadir di Masjid Babu Salam untuk melaksanakan sholat tarawih di malam yang ketiga. Adapun fadilah bagi yang melaksanakan sholat tarawih di malam yang ketiga ini, ada malaikat yang menyeru, mulailah kamu beramal. Ketahuilah bahwasanya dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini di malam yang ketiga mendapatkan keutamaan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di yaumil mahsyar nanti kita kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Badan Kenazilan Masjid Babu Salam, Bapak Haris Ashab SPD, beserta dengan seluruh pengurus. Yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, jemaah sholat isya tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, doa yang kita mohonkan dari awal bulan Rajab, kita sudah berdoa kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami kepada bulan suci Ramadan. Apa yang kita mohonkan tersebut telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya kita sampai hari ini masih bisa beramal ibadah di bulan suci Ramadan. Kata Nabi, orang yang paling merugi adalah orang yang ketika datangnya bulan suci Ramadan, dia tidak meningkatkan amal ibadah. Dan nanti ketika berakhir Ramadan, dia tidak mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang paling merugi. Bapak Ibu lihat, ada nggak orang Islam yang tidak berpuasa di bulan Ramadan? Ada. Banyak nggak orang Islam yang melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan? Banyak. Modal yang paling utama yang Allah berikan kepada kita, yang itu berharga sekali nilainya, adalah waktu. Kesempatan untuk kita beramal ibadah ini
Belum tentu kita jumpai pada Ramadan tahun yang akan datang. Bisa jadi Ramadan ini merupakan Ramadan yang terakhir bagi kita, dan kita nggak akan berjumpa lagi dengan Ramadan tahun yang akan datang. Bisa jadi. Allah a'lam, Allah yang tahu. Maka kesempatan waktu yang Allah berikan ini jangan disia-siakan begitu saja. Berapa kali Allah bersumpah di Al-Quran dengan waktu, wal as, demi masa, wal fajr, demi waktu fajar. Artinya apa? Pentingnya kita memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Ini nggak akan berulang. Waktu itu nggak akan kembali. Maka pesan saya Bapak Ibu, mari kita ambil kemuliaan bulan Ramadan tahun ini dengan kita semangat meningkatkan amal ibadah dari mulai awal Ramadan sampai dengan akhir Ramadan, supaya kita mendapat 3 sekaligus. Pertama, mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Yang kedua, mendapatkan ampunan Allah. Dan yang ketiga, terbebasnya kita daripada azab siksa api neraka. Terkadang mohon maaf, di 10 yang awal kita hari ketika mendapatkan rahmat Allah, ketika 10 yang kedua ketika Allah mau mengampuni kita, kita nggak datang. Yang sangat sedih sekali, ketika Allah mau membebaskan kita daripada azab neraka, kita malah nggak datang. Maka kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan 3-tiganya, berniat nggak akan absen dari malam pertama sampai malam yang ke-30 nanti, insya Allah. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini saya tidak datang sendiri. Saya datang berdua. Di belakang saya ini ajudan. Bukan Pak Prabowo saja bawa ajudan, ya kan? Ustaz bawa ajudan juga. Anak saya yang pertama namanya Muhammad Fahrul Azmi. Sekarang lagi mondok di pesantren Darut Tauhid. Pesantrennya Ustadz Nur Ali Nasro Ginting. Mengambil alim kitab kuning. Alhamdulillah hafiznya sudah selesai. Doakan Bapak Ibu, ya, mudah-mudahan apa yang diciptakan oleh Ananda, anak saya, bisa terwujud adanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapakah orang yang akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu? Mari kita kupas surah Al-Imran ayat 133 dan 134. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kata Allah, dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhan. Maksudnya apa? Di dalam kita kembali ke jalan Allah, di dalam kita mau bertobat kepada Allah, jangan ditunda-tunda, sesegera mungkin. Kenapa? Kita nggak tahu kiamat pribadi akan datang cepat atau lambat kepada diri kita. Apa itu kiamat pribadi? Kematian. Maka kita sering berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi ilm wa barakatan fi rizq wa taubatan qabla maut. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang sudah bertobat sebelum aku mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, dan sudah mendapatkan pengampunan olehmu ya Allah setelah nanti aku mati. Maka kita kalau sujud Pak, Bu, 3 doa itu jangan tinggal. 3 doa itu jangan tinggal kalau lagi sujud. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah, berikan aku rezeki taubat yang sebenar-benarnya sebelum aku mati.
Minta kepada Allah. Kenapa? Kata Nabi, saat terdekatnya Allah dengan hambanya ketika dia salat wa huwa sajidun, yaitu ketika dia sujud. Fa'aksiru doa, maka perbanyak doa ketika kita sujud. Apalagi doa itu dipanjatkan di bulan suci Ramadan. Segera mungkin kita bertobat kepada Allah dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah sediakan untuk siapa itu? Bayangkan, disampaikan oleh Nabi, ketika masuk bulan suci Ramadan, Allah buka pintu surga seluas-luasnya. Allah tutup pintu neraka dan Allah belenggu setan. Artinya ini kesempatan kita untuk bisa menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bapak Ibu, derajat penduduk surga yang paling rendah nanti di akhirat, luas surganya 10 kali dunia ini. Derajat yang paling rendah, apalagi nanti derajat yang paling tinggi yang Allah sediakan bagi penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa disediakan semuanya itu? Allah tutup dengan itu, uiddat lil muttaqin, adalah untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan kita berpuasa di bulan Ramadan, melaksanakan sholat tarawih di malam harinya, tadarus Al-Quran, berzikir. Nah, coba ini biasakan Bapak Ibu. Habis tahajud, sebelum masuk subuh, perbanyak zikrullah. Istighfar 100, zikir yang disenangi Allah itu salah satunya apa? Baca seperti ini. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Coba perbanyak baca zikir itu menjelang datangnya waktu subuh. Istighfar 100, zikir seperti tadi 100, salawat Nabi 100, dan berusaha setiap menjelang berbuka puasa 20 menit, 10 menit sebelum berbuka puasa, sibukkan diri dengan banyak berzikir dan banyak berdoa. Kita enggak, malah JJS, jalan-jalan sore, nyari bukaan. Adalah kebiasaan orang-orang soleh terdahulu. 10 menit, 15 menit sebelum berbuka, mereka membanyakkan diri untuk apa? Berzikir, berdoa. Kenapa? Salah satu doa yang mustajab di bulan suci Ramadan adalah menjelang datangnya berbuka puasa. Coba istiqomah kita selama bulan Ramadan ini. Masya Allah. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tujuan kita beramal ibadah di bulan suci Ramadan ini untuk kita nanti mendapatkan predikat dari Allah sebagai orang-orang yang bertakwa. Kalau sudah takwa tingkatannya, maka nanti kita akan mendapatkan ganjaran di akhirat surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan nanti di akhirat predikat surga yang Allah sediakan yang luasnya seluas langit dan bumi. Dengan apa? Dengan semangat di bulan Ramadan ini kita untuk meningkatkan kebaikan, amal ibadah dan amal-amal lain yang mendatangkan ridho, rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Jangan lupa urutan berdoa di bulan Ramadan ini untuk mohonkan kepada Allah. Jangan rezeki dulu, mintakan pengampunan dosa dulu sama Allah. Yang kedua, mintakan diterima amal. Yang ketiga, minta kesehatan. Yang keempat, minta rezeki. Yang kelima, minta dijauhkan diri dan keluarga daripada malapetaka dan bahaya. Baru keluarga sakinah, anak soleh, itu semua kita mohonkan khusus di bulan Ramadan supaya Allah wujudkan apa yang menjadi niat baik kita, insyaallah. Demikian yang dapat disampaikan tausiah singkat kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa nafsi bidaqallah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.